orang yang ditunjuk untuk pelaksana pengutipan. Nah, berarti sudah ada. Berarti ada unsur terkait lainnya yang membuat permasalahan ini jadi miss. Jadi tidak ketemu antara ujung dengan pangkal. Ya kan? Nah, itu yang harus kita luruskan pada malam hari ini. Yang disampaikan Pak Ujang juga membuka pandangan kita bersama. Setelah rapat, dia kurang setuju sendiri, tahu-tahu rapat terus juga, dia juga ikut dengan hasil keputusan rapat. Oke lah, aku ikut, tidak masalah. Tapi ketika dapat musibah, menurut cerita beliau tadi, beliau keluarga pertama yang dapat musibah itu ya mungkin ya Pak ya. Bukan yang pertama Pak. Tapi pernah dapat musibah ya Pak. Tapi juga tidak terperhatikan dengan permasalahan pengutipan ini. Ya kan? Nah, berlanjut, ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang dapat, ada yang tidak. Mungkin begitulah ya jalan ceritanya ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti juga Pak Monte sendiri juga bisa mengklarifikasi permasalahan itu seperti apa sebetulnya. Supaya mediator, Pak RW selaku mediator bisa mengambil jalan tengah berpikir untuk membuat laporan kepada lurah sebagaimana mestinya atau baiknya seperti apa. Pak kata orang Pak sebatang buluh nan landai sebatang buluh ditabang indak sarumpun buluh dicancang, nah, kan gitu. Artinya apa? Rambut tidak putus, tepung jangan terserat. Kita awak-awak juga yang bangun pagi tengok pintu Pak Ujang, besok pagi bangun lagi nampaknya pintu Pak Ujang, ya kan gitu tipu ya kan. Awak kan bertegur sapa berteman-teman. Saya setuju dengan kata Bang Roy tadi. Beda pendapat, beda pandangan itu tidaklah suatu yang haram, malah itu baik. Namun di sini juga saya selaku aparat pemerintah juga menyampaikan, marilah kita sama-sama selaku masyarakat dewasalah dalam berorganisasi, dewasalah dalam bermasyarakat. Karena dalam masyarakat ini banyak isi kepala, banyak berbeda-beda kan. Lain hitam, lain isinya kan gitu, lain kepala, lain sama kepala sama hitam tapi isi berbeda-beda. Kata orang kan begitu. Nah, ini kan sebetulnya hal yang tidak sangat krusial kalau menyangkut dengan masalah pengutipan. Mungkin nanti bisa diklarifikasi oleh Pak Monte bagaimana sebetulnya sebagai bahan masukan pada mediator. Karena ini bisa dilanjutkan setelah kita mediasikan malam ini, apa putusan rapat, bukan rapat, apa pandangan mediator, karena mediator itu punya hak penuh terhadap pandangan suatu pertemuan. Namanya juga mediator. Karena itu dia ditunjuk lurah selaku ketua RW selaku mediator, memediasi antara orang dengan cara mendatangkan praktisi, mendatangkan masyarakat, mendatangkan yang berperkara atau yang diperkarakan. Nanti keputusan akhir tetap di tangan Pak RW. Jadi kita tidak berbicara benar salah di sini dalam pandangan bersama-sama, tapi pandangan mediator. Mungkin sebelum lanjut ke ini, Pak Monte boleh kita kasih waktu untuk mengklarifikasi dari 3 masalah ini? Boleh, silakan Pak Monte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Babinsa, Binmas, Bapak Doni selaku mediator. Oh, narasumber. Sorry Pak, maaf ya Pak. Narasumber Bapak Edi Permana. Ini siapa lagi? Bapak Alpis, kemudian Bapak RW 03. Kemudian RT 1 sampai RT 4, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini. Dan Pak Doni, saya mulainya dari mana Pak Doni? Dari Pak Adim tadi. Oke. Saya menanggapi apa yang disampaikan Bapak Ibn Nasution, di mana pada waktu itu dia sama rekan-rekannya itu mengutip secara tiba-tiba, dan saya pun terus terang sebagai RT pada saat itu saya kaget, kok gini. Dalam hati saya, seharusnya kan kita kan di kampung ini mempunyai RT, seharusnya kalau yang lebih baiknya kan dimusyawarahkan dulu,
sudah konfirmasi sama RT-nya. Kalau orang sakit begini Pak RT bagaimana? Gitu. Jadi pada saat itu pun saya kaget. Terus terang saya kaget dan saya pun akhirnya memang betul karena saya tidak bisa lagi melihat di WA itu sangat bergejolak. Akhirnya saya ikutilah sedikit. Maksudnya kata-kata saya pada waktu itu, kalau memang demikian Pak Bambang sakit pada waktu itu, kita tunggu dulu karena ini zaman Covid. Memang betul seperti itu. Tapi terus terang Pak Doni, karena saya tidak bisa lagi melihat dan nanti kalau saya larang salah, gitu. Karena di WA itu sangat bergejolak. Itu Pak untuk itu. Jadi kemudian setelah itu datang juga Pak Nasution pada waktu itu Pak Nasution datangi. Di situ ada orang tua ngumpul di rumah si Eko. Pada saat itu bicarakan sama dia. Jadi hasil pembicaraan itu dibilangnya mau tidak mau Pak RT kami akan lanjutkan. Itu dia bilang mau tidak mau Pak RT kami akan lanjutkan ini. Begitu Pak. Jadi karena sangat bergejolak mengenai itu, bagaimana caranya ini supaya ya bagus atau mantap gitu kan. Jadi saya rencanakanlah musyawarah rapat di rumah saya pada waktu itu dan hasil rapat itu ini Pak ada saya bawa nih buktinya nih. Bisa dibaca. Sini. Bisa dibaca. Saya bacakan Pak ya. Hasil rapat RT 05 RW 03 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim. Hari strip tanggal Minggu 27 Maret 2021. Tempat rumah ketua RT 05. Agenda rapat 1. Silaturahmi. Yang kedua kutipan bakul dana sosial. Peserta rapat warga RT 05 atau absen terlampir. Hasil rapat berdasarkan kesepakatan dan hasil musyawarah yang dilakukan dalam rapat RT 05 tanggal 27 Maret 2021 diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Dana bakul dikutip spontan apabila ada yang sakit atau musibah. 2. Bagi yang sakit adalah warga RT 05 tanpa terkecuali atau bapak, ibu-ibu dan keluarga. 3. Sumbangan bersifat sukarela tidak ditentukan. 4. Berapa dapat hasil bakul diserahkan semua kepada yang berhak menerima. 5. Adapun kriteria yang sakit atau musibah: A. Sakit parah dan layak dikunjungi. B. Minimal sudah 3 hari sakit. C. Kutipan bagi yang sakit hanya 1 kali dalam 1 tahun dikutip. 6. Petugas pengutipan bakul dana sosial adalah A. Pak Lubis, B. Pak Nasution, C. Pak Mansur Marjuki atau Marjuki, D. Pak Rusli, E. Pak Eri. 7. Penyerahan hasil kutipan bakul diserahkan oleh Ketua RT 05 atau aparat RT 05 beserta warga RT 05 yang memiliki waktu dan berkesempatan. Pekanbaru 27 Maret 2021. Ketua RT Parlutan dari Menteh. Kemudian Pak, kenapa terjadi seperti ini? Saya terang Pak Deni berdasarkan hasil keputusan rapat warga di rumah saya. Di sini Pak tidak ditentukan harus yang masuk rumah sakit baru dikunjungi atau dikutip. Itulah istilahnya. Kebetulan setelah dimusyawarahkan ini beberapa bulan kemudian, beberapa warga ada yang sakit, termasuk pada waktu itu Pak Eri Setiawan, kemudian istri Pak Badarni, kemudian istri Pak Lubis, yang terakhir istri saya. Yang terakhir istri saya ini sudah saya sampaikan ke warga, sudah saya sampaikan ke yang pengutip, tidak yang merespon Pak, tidak yang merespon. Jadi sehingga pada waktu itu saya kalut karena saya lihat dengan istri saya yang berbaring sakit sudah kesakitan, tapi warga atau pengutip tidak ada yang merespon. Gitulah Pak ceritanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan yang cukup jelas dari Pak RT, Pak Perlutan Dalimonte, di mana waktu itu mengutip secara tiba-tiba, waktu itu katanya Pak Ribet, kan begitu tadi penjelasannya. Setelah itu dia kaget dan bahasa setelah itu mau tidak mau di tempat si Eko ya, mau tidak mau PRT kami lanjut, bahasanya begitu. Dikarenakan adanya yang begitu-gitu, maka inisiatif Pak Monte menurut keterangannya melakukan rapat bersama-sama, kan begitu. Akhirnya ada hasil bakul dipungut spontan, sumbangan sukarela. Semua yang didapatkan dari hasil bakul menjadi hak si sakit. Yang dapat musibah ada kriterianya, sakit parah minimal sudah 3 hari sakit, titipan bagi yang sakit. Nah, petugas pengutipan ada Pak Lubis, ada Pak Nasution, ada Pak Mansur atau Pak Marsuki, ada Pak Rusli, ada Pak Eri. Penyerahan hasil kutipan bakul diserahkan oleh Ketua RT 5 atau aparat RT 05 beserta warga RT 05 yang memiliki waktu dan kesempatan. Betul nih Pak hasil rapatnya? Ya. Betul ya? Oke, notulin catat ini hasil rapatnya. Betul. Berarti sepakat ya, ini ada hasil rapatnya ya, keputusan bersama ya? Oke. Dalam perjalanan berkembang, artinya ada yang sakit, ada yang sakit berikutnya, ada yang sakit lagi. Nah, sampai terakhir ya, yang istri Pak Munte terakhir itu posisinya, sampai ke istri Pak RT sendiri sakit. Betul enggak Bapak Ibu, istri Pak RT-nya sakit? Betul? Tahu Bapak Ibu? Tahu. Tahu ya? Pemungut tahu istri Pak Munte sakit? Enggak langsung Pak, tahu? Tahu Pak, tapi tidak memenuhi kriteria mau dipungut Pak. Enggak, artinya Bapak tahu ya? Ya. Kriteria di sini kan jelas minimal sudah 3 hari sakit. Dia sakit Pak, tapi masih bisa melayani orang pembeli Pak. Oh. Apakah memang Nah, nanti kalau dikembangkan Bang, tambah lucu nanti. Ya, bagus kita stop sampai situ. Tambah lucu nanti kalau. Nah, yang artinya bukan arti kriteria itu kalau kita lanjutkan nanti akhirnya nampak nanti meruncing dia. Nampak nanti. Jadi kita stop yang masalah penjelasan itu. Artinya Bapak Ibu selain dari Pak Nasution mungkin punya pandangan berbeda terhadap sakitnya istri Pak Monte ya, kan begitu nih, sepakat kita katakan begitu saja. Bapak Ibu semua tahu kan atau tahu nggak Bapak istri Pak Monte sakit? Tahu. Hah? Tahu. Ibu yang pakai masker tahu? Tahu ya? Enggak. Tahu? Oke, tahu. Artinya dari penjelasan Pak Monte nih tadi bahwa tidak ada yang menengok istrinya atau tidak ada inisiatif pemungut atau yang mengambil jasa mengambil pemungutan sakit untuk menjenguk atau menengok istrinya. Makanya dia kalut, lahirlah WA yang seperti itu. Oke. Sepakat ya sampai di situ alur ceritanya? Sepakat Pak ya? Sepakat. Artinya Pak Monte awak RT tibu diurang awak tengok, tibu di awak nak ditengok orang. Balikkan ke diri Bapak Ibu sekalian kalau di posisi Pak Monte. Ini saya enggak, tapi rasakan ke diri kita mungkin kalau kita dialami yang begitu, kalau saya pribadi juga akan mengalami mungkin melakukan tindakan-tindakan. Tapi ini saya pribadi, mungkin Bapak-bapak Ibu beda pandangan dari saya. Secara manusiawi artinya ndak sadayong orang dayong dulu kan gitu. Ya kan? Dan lahirlah WA begitu. Mengenai isi WA nanti pengancaman dan segala macam itu ranahnya di pihak penyidik. Tapi satu hal mungkin selaku mediator nih orang tengah, ndak pihak sana pihak sini. Dari jalannya pemungutan, lahirnya pemungut sampai
penyelesaian terbaik sebenarnya adalah dengan cara musyawarah. Tapi terkait karena saya diundang di sini untuk membahas masalah pidana yang berkaitan dengan ini, tidak ada salahnya kayaknya saya membahas terkait perkara pidananya. Yang saya melihat di sini ada perkara yang tadi disebut bahwa ada ancaman. Nah, ancaman ini tadi kalau saya melihatnya terkait dengan pasal 335. Pasal 335 ini kalau dulu disebut perbuatan tidak menyenangkan, tapi dalam definisi 335 ini tadi, pasal 335 ini tadi, di situ adalah bentuk pemaksaan kehendak. Bentuk pemaksaan kehendak ini kalau di dalam hukum terkait unsur-unsur ada ancaman kekerasan. Nah, mungkin ini yang dimaksud ancaman. Tapi di sini ancaman kekerasannya di sini harus menggunakan yang membuat orang yang diancam merasa terancam jiwanya. Gitu. Contoh dengan membawa pisau dan segala macam. Gitu. Nah, tujuan ancaman kekerasan tadi adalah untuk memaksakan keinginannya. Gitu. Kemudian pasal selanjutnya yang saya lihat terkait dengan ini adalah juga jika tadi dari pihak warga kayaknya menganggap bahwa ada unsur pengancaman di situ, tapi di lain pihak Pak RT di sini punya hak juga untuk melapor dengan pasal 208 tentang ujaran kebencian terhadap penguasa. Nah, di situ dibahas tentang upaya-upaya makar berupa Bapak bisa lihat nanti di sekarang zaman keterbukaan, kita bisa lihat sendiri di Google pasal 208 KUH pidana, Pak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa ada ujaran kebencian terhadap penguasa diatur di pasal 208. Nah, kemudian saya lihat juga di situ ada bahasa dari pihak RT bahwa di sini pun ada sepertinya ada pemalsuan gitu, Pak, pemalsuan. Nah, kalau kita pemalsuan ini memang untuk membuktikan bahwa ini dipalsukan atau tidak, itu harus dengan pembuktian. Nah, pembuktian di sini pemalsuan tanda tangan tadi memang harus melalui proses laboratorium, banyak prosesnya, Pak. Jadi, nah, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa dan saya dengar dari Pak Doni selaku yang mengerti tentang pemerintahan baik di tingkat kecamatan, RT, RW. Nah, bahwa ini sepertinya cuma miskomunikasi. Nah, seperti misi kami juga di kepolisian bahwa tidak semua perkara harus diselesaikan di meja hijau. Artinya untuk melapor, untuk bisa dijadikan sampai ke pengadilan, ini kami ada proses tahapannya. Mungkin di awal mungkin kami mengarahkan ke Babin biasanya, Pak. Kalau kami di Polresta mengarahkan ke Babin. Kemudian kalau di tingkat Babin tidak selesai juga, mungkin ya ada hak untuk melapor ke Polres gitu, Pak. Cuma itu tadi ya, kalau di tingkat Babin tidak selesai kemudian melapor ke Polres. Nah, di Polres ada lagi tahapan-tahapannya panjang, Pak, kalau kita bicara masalah pidana gitu. Jadi untuk itu kayaknya saya tidak menyarankan untuk melapor, tapi ya kan itu hak bapak-bapak dan juga Pak RT untuk kalau memang misalnya tidak ada titik temu silakan melapor ya kan. Cuma nanti perlu kami pelajari lagi nih, apakah terpenuhi atau tidak unsur-unsur pidana seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, terkait dengan itu, saran saya secara pribadi bukan sebagai polisi, kalau kita di tingkat RT ini lebih bagus selesaikan dulu secara musyawarah. Itulah budaya kita Indonesia ini yang mungkin